Semuanya kembali lagi di channel Joseph Sebastian. Di sini saya akan melakukan review terhadap film Jagat Arwah yang hari ini tayang. Saya nontonnya di Cilegon, tepatnya di Ramayana XS1. Nah, kenapa saya menonton film ini? Karena secara ininya saya juga cukup penasaran ya dengan eksekusinya Visinema setelah cukup berhasil membahas Mister Mencuri Raden Saleh. Ada perasaan puas menonton film ini, ada perasaan tidak puas. Misalnya yang puas adalah bagaimana CGI-nya, teknik penggambaran kamera. Awalnya kita diajak bagaimana mengenal ide ceritanya, itu cukup bagus. Misalnya kita menggabungkan ide cerita awal dan CGI-nya. Penggambarannya memang digambarkan cukup mirip dengan Supernovanya Dewi Lestari. Jadi kayak ada patung-patung teknik komputer yang dibikin dari teknik komputer, yaitu tentang leluhurnya si Aditya, memang yang menjadikan orang yang berkarakter luhur, kesatria, mencoba menjaga batu jagat dari tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang akan memanfaatkannya untuk membuka gerbang roh dunia arwah dan dunia nyata. Cukup bagus ide film itu, digambarkannya cukup jelas. Hal itu diperkuat dengan penggambaran kekuatan mistiknya yang mungkin seperti gambaran awan, terus gambaran asap, yaitu yang mengatakan itu kekuatan yang memang melebihi manusia biasa. CGI-nya cukup rapi di situ, dan itu menurutku bagus. Tetapi ada permasalahannya, dan itu bukan bagian CGI atau teknik komputer atau teknik kameranya. Yang menjadi permasalahannya adalah apakah cerita ini cukup menghibur untuk orang yang sering nonton horor, yang mencintai horor. Bagiku tidak. Dia sebagai film horor, dia menyentuh horornya itu sendiri, tetapi tidak kekeh lebih kepada fantasi, film cerita yang fantasi. Misalnya digambarkan misalnya Gundurwo tidak sebagai sosok yang besar berbulu, kadang bisa digambarkan tinggi atau tidak Gundurwo, tetapi sebagai orang yang bisa jadi makhluk besar, bisa juga jadi makhluk seperti manusia biasa. Di situ beberapa sosok hantu main. Misalnya kuntilanak itu yang awalnya dari perempuan yang cukup dingin, terus jadi Sheila Dara Aisha, jadi hantu cantik. Terus ada hantu noni Belanda yang diperankan oleh Cinta Laura. Gundurwo yang berbulu itu dijadikan manusia yang suspek dan cara ngomongnya sedikit mirip Doyok sih. Ganjelnya itu, dan sedikit punya humor. Cukup bagus ya, cukup bagus untuk menyeimbangkan bahwa ya ini ada sisi horornya sendiri, tetapi lebih kepada fantasi. Nah, dan sisi seperti itu dalam 110
108 apa 110 menit bagiku sedikit bermain aman, karena karena jalan ceritanya lebih ke pop. Iya, dia membahas, kita tahu Aditya sering adalah bahasa dari Jawa yang juga kalau kita telusuri dari atas ada di transfer dari bahasa Sanskerta. Jadi kayak Aditya itu juga bisa berefleksikan ke maskulin, cowok, bisa ke wilayah keprajuritan, bisa juga keprajuritan, bisa juga ke sosok kesatriaan, sifat-sifat satria. Nah, itu yang menurutku cukup kuat di situ, cukup kuat. Misalnya hal Jawa kesatriaan itu dipertegas dengan bahasa Jawa. Memang tidak mengadopsi secara mantra-mantra, tapi yang menurutku itu jadi sebuah kunci yang menentu kualitas lain terhadap film ini. Tidak mesti sisi horornya, tetapi bagaimana menampilkan seperti John Constantine-nya, atau yang di Keanu Reeves itu kan, kalau kita tonton yang jago nembak itu kan ada beberapa karakter. Kalau yang di sisi mistik itu John Constantine yang lebih familiar dari ilmu mistik. Seperti itu, memang seperti itu, tetapi tidak dikuatkan dengan misalnya permainan, dia punya permainan alat mistis itu. Mungkin tidak seperti itu, memang fokusnya di Jawa, terus mesti menghadirkan kisah baru. Misalnya dia filmnya tidak mepet ke sebecah untuk mendapatkan sisi fantasinya, tidak memepetkan pada misalnya mesti membakar dupa atau menggunakan keris, tetapi transfernya bahwa senjatanya mereka tuh selain kekuatan tenaga dalam atau kekuatan energinya dicurahkan, tetapi ada benda-bendanya seperti botol kacanya. Misalnya satu botol kaca satu berisi genderuwo, satu lagi berisi kuntilanak, satu lagi noni Belanda. Jadi satu botol berisi noni Belanda, Central Aura, kuntilanak, Sela, terus satu botol itu genderuwo, Gandrina Bimo. Nah, itu yang menurutku cukup rapi, walaupun beberapa sisi mesti banyak yang dikritik. Misalnya pelafalan bahasa Jawa Gandrina Bimo seperti diganjel. Terus sebagai orang si raganya yang diperankan Ade Irham itu ya justru cukup tahu lah bahasa Jawa, terus pasti tinggalnya di daerah Magelang, karena penggambarannya daerah Magelang atau di sekitar Magelang, soalnya banyak plat AA di sana. Menurutku juga cukup lucu jika ngomongnya lebih ke bahasa Indonesia yang kental, bahasa Indonesia yang lugas, tetap karena biasanya kalau setauku ya, aku pernah tinggal tinggal dan berkuliah di daerah Jawa. Memang kita juga berkadang cukup sering berbahasa Indonesia, tapi terkadang ada beberapa bahasa yang berbahasa Jawa. Nah, beberapa momen itu tidak diucapkan secara
tidak tampil secara lugas di beberapa adegan film, tetapi hanya di bagian kecilnya saja, seperti Pak Lema udah cukup sering ya, atau nah di berapa bagian kecil akhirnya malah baru menghafalkan bahasa Jawanya pada waktu untuk memaksimalkan kekuatannya. Ya itu sih. Dan pesannya itu ada pesan yang kuncinya yang bagiku cukup menarik. Itu ada dua yang bisa dikatakan film ini yang memiliki bobot yang lebih untuk diekspor. Yang peran dia sebagai Aditya Kepitu yang juga cukup bahasa ketujuh itu kalau di beberapa karya itu memang cukup juga dibahas dalam sisi Jawa dan bukan sisi Jawa, sisi di Indonesia juga ada, dan di Asia juga cukup kental dengan angka 7. Ya itu menurutku menjadi sebuah kunci yang cukup bisa dieksplor di film ini. Terus sisi tanggung jawab 7, sisi bagaimana dia meneruskan tanggung jawab itu sebagai kewajiban dan pembentukan karakter dia, sebenarnya juga bisa diekspor di film ini. Mungkin diekspor di film kedepannya karena di film ini tidak muncul cukup baik. Terus beberapa rahasia, misalnya beberapa serikatnya itu, beberapa serikat yang dan kelompok-kelompok yang yang mengabdi di bapaknya, apakah itu nanti bisa dikaitkan dengan beberapa kerajaan di Jawa, misalnya dia dibentuk oleh ini. Sebenarnya film ini juga sangat bisa dieksplor ya, dibandingkan kamu mengharapkan kayak ini sebenarnya diekspor dari sisi bandarawi atau dari sisi desanya. Menurutku sudah cukup berat untuk mengangkat itu, tetapi cerita ini memang tidak menawarkan film horor, tapi bisa ditarik ke sisi fantasinya untuk memberikan kesan horor itu ada sisi yang seperti ini dan bisa dibuat menarik. Oke, cukup sekian di pertemuan kali ini. Jika menyukai, like, tonton video ini, subscribe, dan komen jika memberi saran atau bisa memberikan saran, apresiasi ataupun kritik terhadap ini. Jika ingin berinvestasi dan ingin membantu mengembangkan channel ini, klik link Saweria yang ada di bawah. Terima kasih.